Halo, untuk materi kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang movie clip. Jadi, bagaimana kita mengontrol sebuah movie clip untuk tampil ke dalam stage. Jadi, kalau misalkan kita tekan play, kemudian nanti ini ya, ketika kita tekan play, kemudian nanti movie clipnya akan tampil di sini. Nah, kalau kita tekan stop, berarti movie clipnya hilang, gitu ya. Jadi ini tuh sama persis konsepnya ketika kalian membuka atau tahu sebuah alamat website misalkan, ketika di sini full menu, jadi ada menu home, ada menu galeri, ada menu apa. Nah, ketika diklik sini, diklik home, otomatis movie clip home yang muncul. Nah, nanti kalau diklik galeri, berarti di sini movie clip galeri yang muncul. Terus nanti ketika diklik home deskripsi misalkan atau tombol visi misi struktural dan lain sebagainya diklik, kemudian nanti di sini muncul movie clip yang menjelaskan soal itu kayak gitu loh. Jadi caranya mengontrol, atau misalkan kalian membuat animasi nih, di sini animasi siang dan animasi malam gitu. Nah, ketika kalian tekan animasi pagi, di sini muncullah movie clip yang menayangkan tentang animasi terjadinya pagi. Nah, kemudian ketika kalian klik animasi malam, nanti yang tampil di sini adalah movie clip yang menayangkan proses terjadinya malam hari, kayak gitu loh. Nah, hal pertama yang kita lakukan, kita membuka halaman dulu nih, file new, kemudian action script 3 di oke. Nah, kemudian yang pertama kita membuat tombol dan movie clipnya dulu. Nah, misalkan ini kita buat tombolnya dulu. Ini tombol dipastikan tipenya button ya. Namanya misalkan play atau mainkan gitu ya. Mainkan. Nah, kemudian kita gambar dulu. Nah, setelah terbentuk kotak seperti ini warnanya bisa dieksplor sendiri ya, nggak harus sama persis dengan saya. Nah, ini untuk backgroundnya. Kemudian kita tambahkan satu layer lagi nih di sini new layer untuk teks. Teksnya apa gini ya? Mainkan gitu ya. Nah, ini fontnya kita ubah warnanya. Warnanya apa ya? Putih. Ini ya. Oke, ini udah jadi button. Nah, kemudian kita balik ke skin 1 dulu. Nah, kita ke library. Di sini ya untuk tombol mainkannya. Nah, kemudian kita mau membuat satu tombol lagi. Hentikan gitu misalkan tombolnya. Nah, ini kita duplikat. Ini tombolnya diklik kanan, kemudian diduplikat. Nah, ini ada button kan, kita tulis ini hentikan gitu misalkan. Oke. Nah, di apa ini ya, gambar tombol ini kita klik 2 kali. Nah, dia akan masuk ke button mainkan, ini kita ganti ya tulisannya jadi stop gitu. Nah, kemudian misalkan warnanya ini juga kita mau ganti jadi warna yang agak merah. Nah, kayak gini. Nah, kita balik lagi nih ke skin 1. Nah, di sini kita sudah memiliki tombol untuk hentikan dan mainkan, ya kan? Nah, terus kita buat movie clip sederhana aja ya. New symbol di sini. Nah, kemudian tipenya harus diperhatikan bahwa ini movie clip. Misalkan ini sederhana gitu tulisannya. Sederhana, oke. Nah, di sini di library ini kita klik 2 kali. Nah, kemudian muncul kita diarahkan langsung ke halaman movie clip sederhana. Nah, di sini kita buat animasi ya, animasi yang sederhana. Misalkan sebuah ini lingkaran. Nah, ini misalkan kita warnai dengan warna hijau gitu.
Nah, apa ya ini? Bukan hijau ya, Tosca. Nah, ini ketika kita membuat ini di-convert dulu untuk jadi grafik. Ini diklik kanan bentuk ini. Nah, kemudian kita convert to simbol. Nah, ini kan movie clip nih. Kita pilih yang grafik. Nah, ketika di grafik, ini tulisannya grafik sederhana gitu ya. Oke. Oh, ternyata sudah dipakai. Dia tidak bisa disimpan dengan nama yang sama, berarti kita tambahin GR depannya aja. Untuk menandakan bahwa ini tuh grafik. Nah, GR sederhana seperti ini. Di oke. Nah, kemudian ini coba kita besarkan ya. Kita tekan T di keyboard. Nah, seperti ini. Pastikan ini bunder-bundernya ini bisa pas di tengah sini ya. Nah, kemudian kita taruh di frame 70, misalkan ini di frame 70, kita insert keyframe. Nah, kemudian di tengah-tengahnya di 35 ini kita insert keyframe lagi. Nah, yang di 35 ini misalkan kita mau perkecil dan sudah ya seperti ini ya. Terus yang pertama ini kita balik ke frame 1. Yang sini propertiesnya dilihat, stylenya misalkan alpanya mau saya buat ke 20. Nah, jadi nanti animasinya dari tidak terlihat menjadi kecil, tapi terlihat, terus kemudian dia menjadi besar dan terlihat gitu. Jangan lupa setelah posisi-posisi ini diklik kanan tengah-tengahnya, kemudian diklik Classic Twin. Yang sini juga. Nah, seperti ini ya. Nah, dia akan menghasilkan animasi yang seperti ini. Nah, gitu. Nah, kita balik lagi ke skin 1. Nah, kemudian kita letakkan dulu tombol mainkan dan hentikan ini ke dalam stick. Stick itu ini. Nah, mainkan ini kita taruh di sini. Nah, kemudian yang hentikan kita taruh di sini. Ini ya. Nah, terus kemudian setelah itu kita berikan codingnya. Sebelum kita kasih coding, kita pastikan dulu bahwa tombol-tombol yang ada di sini itu instant name-nya harus sudah ada dulu. Jadi misalkan ini instant of mainkan ini kita kasih instant name BT gitu ya, button mainkan. Nah, kemudian yang di sini stop, instant name-nya adalah BT stop. Misalkan seperti itu. Nah, kemudian agar si movie clip sederhana ini tadi bisa diambil, itu dikasih S-link cake di sini. Jadi S-link cake ini diklik kanan di bagian sini 2 kali, diklik kiri 2 kali. Nah, kemudian kita kasih misalkan MC sederhana gini. Nah, seperti ini ya. Jadi S-link cake itu untuk memanggil nanti di coding. Nah, kemudian setelah itu kita membuat satu layer lagi untuk mengisikan coding. Jadi di sini di frame 1 diklik kanan, diklik action. Nah, kemudian kita tuliskan codingnya seperti ini. Gitu. Nah, di sini hal-hal yang perlu saya luruskan adalah sebagai berikut. Nah, ini gini ya. Ini stop, ini jelas dia untuk nge-stop frame-nya. Tapi karena ini frame-nya baru 1, jadi ini nggak usah ada stop juga nggak apa-apa sih. Nah, kemudian variabel coba movie ini adalah variabel yang kita buat sendiri. Jadi misalkan coba movie ini mau kalian buat menjadi yang lain, misalkan coba-coba atau movie sederhana atau misalkan panggil movie clip gitu nggak apa-apa ya. Nah, kemudian MC01 ini adalah S-link cake-nya. Jadi tadi MC S-link cake-nya tadi kan saya kasih MC sederhana, ya kan? Sederhana. Nah, berarti di sini diganti MC01 ini adalah MC sederhana. Nah, kemudian di sini kita atur X dan Y-nya supaya dia bisa tertata rapi di apa namanya
di sticknya, karena kalau misalkan tidak di seperti ini kan, ketika dia muncul si movie clip itu, dia nanti akan langsung memenuhi stick gitu. Jadi tombolnya tadi nggak kelihatan gitu. Makanya ini perlu di seperti ini kan. Ini dibagi dua. Ini misalkan mau kalian bagi tiga, bagi empat, bagi lima juga nggak apa-apa. Nanti kalian akan tahu, oh ternyata bedanya kayak gini toh gitu. Nah kemudian ini untuk mengatur koordinatnya ya. Nah, kemudian untuk skalanya ada ini ukurannya. Jadi ini misalkan mau dibikin 3 kali 3 kayak gitu. Nah, kemudian di sini kita membuat function yang bernama click load MC. Click load MC gitu ya. Nah, di sini maksudnya ketika function click load MC ini diaktifkan, maka dia akan memanggil variabel coba movie. Nah, coba movie di sini di mana dia akan memanggil MC sederhana ini. Nah, gitu. Nah, kemudian function ada click unload atau unload MC. Nah, di sini remove child ini maksudnya adalah movie clipnya itu tidak ditampilkan di dalam stack. Nah, untuk memanggil function ini dia menggunakan tombol MC play dan MC stop gitu. Jadi ketika play atau mainkan tadi loh, tombol mainkan tadi itu diklik, maka dia akan menjalankan function click load MC atau movie clipnya itu muncul. Nah, kalau di stop berarti yang klik unload MC yang dipanggil. Sementara untuk klik unload MC ini dia akan menghapus movie clip. Nah, di sini perlu kita pastikan dulu ini instant name-nya apa? Apakah benar MC play untuk tombol yang mainkan tadi atau untuk yang tombol stop tadi itu benar MC stop gitu. Nah, ini kita cek dulu. Ini kita close. Nah, kemudian mainkan di properties. Oh, di sini ternyata instant name-nya namanya BT mainkan. Nah, di sini adalah BT stop. Nah, berarti kita ganti. Nah, ini di action, ini kita ganti BT mainkan. Nah, kemudian yang di sini BT stop. Nah, gini ya. Seperti ini ya, berarti ya. Nah, ini bisa kita coba dulu di Control Enter. Nah, jadi ini konsepnya seperti ini. Ketika ini dimainkan, nah maka movie clip itu akan tampil. Nah, seperti ini. Tapi kalau di stop, nanti movie clipnya akan tidak tampil. Nah, ini untuk mengubah skala dia mau besar atau kecil. Misalkan, oh itu tadi ternyata ukurannya kebesaran ya, meskipun dia sudah di skala 3 kali 3. Caranya gimana? Grafik sederhana ini dikecilkan gitu. Ini diklik kiri 2 kali nih grafik sederhana ini. Nah, ini kita kecilin. Jangan lupa sambil tekan shift ya biar simetris. Nah, atau itu nanti termasuk gambar yang udah kita kecilin di movie clip tadi, itu dia juga otomatis akan berubah. Ini langsung aja ya kita kontrol enter. Nah, ini dimainkan. Nah, dia akan lebih mengecil daripada yang tadi. Nah, termasuk ini loh lah, animasi yang tiba-tiba mengecil, itu dia juga ngikutin ukurannya. Itu tadi kenapa kok saya mengkonvertnya menjadi grafik dulu. Nah, kayak gitu. Gitu ya. Nah, caranya seperti itu. Untuk yang movie clip, gampang banget. Nah, terus yang selanjutnya di sini saya juga akan menerangkan untuk memasukkan video. Oke, jadi kita mau masukin video nih. Kita tambah satu button lagi. Kita tambah satu button. Misalkan kalian sudah membuat video nih di Adobe Flash atau Adobe After Effects gitu ya. Kemudian dijadikan MP4. Kayak gitu. Bentar, ini apa ya? Warnanya apa ya? Kuning aja lah ya. Kuning. Di sini kita convert jadi tombol dulu. Jadi ini tombol untuk ke slide yang menampilkan video gitu loh. Nah, ini misalkan kita convert to simbol. Nah, kemudian di sini tipenya diganti button.
Nah, button ini kita ganti video. Nah, kita oke. Nah, kemudian jangan lupa instant name-nya dipastikan dulu, misalkan BT video gitu. Nah, setelah ini, kemudian kita klik kanan yang ada di frame 2 ini, di layer 1, klik kanan. Nah, kemudian insert blank keyframe. Nah, kemudian setelah insert blank keyframe, kita akan masukkan video. Nah, ini misalkan file, kemudian kita importnya import video. Nah, kemudian silahkan untuk memilih yang pertama, yang load external video with playback komponen. Karena kalau misalkan jenengan pilih yang di sini, itu nanti dia akan muncul langsung di stage, di timeline. Jadi nggak bisa di stop, nggak bisa di pause, kecuali kalau kalian mau buat coding sendiri gitu. Nah, tapi kalau ini sudah ada bawaannya, nanti kalian tinggal pilih template-nya. Nah, ini biasanya gini ya, misalkan kalian itu sudah membuat animasi dalam bentuk yang lain, kemudian kalian convert kan menjadi bentuk MP4 misalkan, itu kalian mau nampilin di sini, bukan video dari YouTube loh ya. Kalau video dari YouTube dibuat tugas ujian akhir atau tugas akhir ya nanti kena plagiasi gitu ya. Nah, harus membuat sendiri jadi entah video yang dari animasi atau video kalian sendiri it's okay itu dimasukkan di dalam Flash untuk ditampilkan. Nah, di sini di file path ini kita bisa pilih yang browse. Nah, kemudian bisa terserah ya milih video. Ini misalkan saya pilih salah satu video saya di kelas multimedia dasar misalkan. Oke, ini misalkan saya mau pilih yang nomor 1 ini aja lah. Ini saya open. Nah, di sini ya ini formatnya semuanya nih video format. Jadi ini adalah format-format yang didukung oleh si Flash ini untuk dimasukkan ke dalam situ. Jadi SWF itu kan tidak bisa. Nah, kalau misalkan kalian sudah membuat animasi dalam bentuk SWF, ya convertlah dulu minimal menjadi salah satu video yang memiliki apa namanya ini memiliki file tip yang seperti ini, gitu, yang memiliki tipe file yang salah satu di antara ini, gitu. Nah, kemudian ini di open, kita next. Nah, setelah itu ini ya, ini bisa kita pilih nih, mau pakai yang seperti apa skinnya. Ya, ada banyak banget nanti bisa aja dicoba sesuka hati kalian. Nah, kemudian di sini kita next dulu. Setelah kita sesuai dengan yang cocok dengan hati kita gitu ya. Atau ini bisa kita ubah anunya apa? Color untuk play komponen ini. Tapi kalau misalkan pengen defaultnya biasanya adalah abu-abu. Ya, misalkan kalian mau ubah hitam sekalian juga nggak apa-apa. Ini misalkan saya ubah hitam ya. Kemudian next. Nah, setelah itu kita langsung klik finish. Nah, gitu. Jadi nanti secara otomatis video yang tadi itu akan ada di sini. Nah, di sini masalahnya karena video saya itu sangat besar sekali, saya harus mengaturnya, gitu ya. Nah, gimana caranya mengatur? Nah, kita lihat di position and size di properties di bagian sini. Nah, W ini kita sesuaikan dengan ukuran stick kita yang tadi. Nah, jadi caranya tahu ukuran stick itu gimana, Bu? Sebentar, ini kita hidden dulu nih si video ini kita geser. Nah, ini loh, stick itu tadi loh lembar kerja kita yang ada di Flash. Nah, ini diklik ini. Nah, nanti di properties ini muncul, oh size-nya itu ternyata cuma 550 kali 400 gitu. Nah, ini misalkan mau kalian ganti, itu juga nggak apa-apa. Misalkan mau kalian sesuaikan 1000 dikali 800. Nah, tetapi
Tapi nanti isi dari video ini juga disesuaikan, berarti W-nya itu adalah 1000. Nah, nanti kalau hanya ini bisa menyesuaikan ya, karena dia otomatis ukurannya. Nah, kemudian ini biar bisa pas di tengah itu gimana? Ini X-nya ini diganti 0, kemudian Y-nya ini diganti 0. Nah, dia otomatis nanti sudah akan merapat sendiri di sana. Nah, sebentar ini saya jadikan 25 atau 50% seperti ini ya. Nah, nanti akan menjadi seperti ini. Kalau sudah kayak gini kan misalkan mau nurunin juga enak gitu ya. Nah, misalkan udah seperti ini. Oke. Ini adalah frame yang kedua. Ini tadi adalah frame yang kedua, isinya adalah ini. Nah, kemudian kita tambahkan satu tombol di sini. Katakanlah sama ya tombol video yang ini. Jadi kalau yang di frame 1 tadi dia berniat untuk memainkan, kalau yang di sini nanti dia berniat untuk menghentikan atau pindah ke ke frame sebelumnya. Nah, misalkan ini kita sesuaikan dulu ya posisinya ya. Ini di key dulu. Nah, oke, ini kita sesuaikan dulu. Ini tekan key. Oh, sorry. Nah, ini kita besarkan seperti ini, misalkan. Nah, ini yang stop juga kita besarkan. Oh. Nah, ini kita kesinikan ini. Sebentar. Ini kita sesuaikan dulu instannya ya. Ini karena tadi ada back. Nah, kemudian ini memutar video. Ini misalkan tombolnya saya ganti instannya adalah BT mainkan video gitu. Nah, kemudian yang di sini, nah ini ya. Nah, untuk button yang ini itu saya kasih instant name apa ya? BT kembali gitu. Nah, jadi ketika saya menekan tombol ini nanti dia kembali ke frame yang tadi gitu loh. Sebentar, ini saya besarkan dulu. Nah, kemudian di sini kita berikan coding ya, berarti bahwa ketika kita klik tombol ini, maka nanti dia akan pindah ke frame 2. Kita action, kemudian kita kode snip, kemudian kita go to frame and stop. Nah, ini BT mainkan video ya, sudah ada di sini. Kemudian go to and stop 2. Insert. Oh, ini actionnya jadi ada 2 ya. Oke, ini nggak apa-apa, nggak ngaruh kok. Ini, terus yang ini, yang frame 2 karena dia jadi masukin kode atau coding yang sama. Ini yang frame 2 kita klik kanan, kemudian kita klik blank keyframe, insert blank keyframe. Nah, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini kita masukin tombol bahwa dia akan kembali ke frame 1. Kode snip, kemudian kita klik to go to frame and stop 1. Kembali, dia mau kembali ke 1. Nah, oke, sudah ya. Sekarang kita coba dulu Ctrl Enter. Nah, ini karena ukurannya tadi sticknya besar ya. Ini kita mainkan, kita cek. Nah, masih sama ya, kita stop. Nah, kemudian setelah itu kita klik ininya.
Oke, selamat datang di materi kali ini. Di materi kali ini kita akan membahas Di tentang sini trace, yaitu videonya kita mau main apa ya, ya, ngambil ada gambar suaranya. dari Nah, web, kemudian nanti setelah kita bisa setelah itu saya mengeditasikan, back yaitu ke kita mau frame pertama modifikasi tadi. bentuknya, letaknya, atau warnanya. Nah, Kayak gitu. ternyata Nah, kebetulan di suaranya sini saya ngikut mempunyai dari ada video 3 yang gambar. tadi. Ini misalkan saya mainkan Ada lagi. 3 gambar di sini, gambar Naruto. Oke, selamat datang di materi kali ini. Naruto itu gambarnya Di seperti materi kali apa? ini kita Nah, akan di sini membahas dimensionnya tentang itu trace, saya yaitu kita mencari yang mau apa ya, tinggi. ngambil gambar Kemudian saya dari back web lagi ya, yang misalkan. kita Ini bisa modifikasi sendiri. Nah, Kayak gitu, kita mau nah, modifikasi bentuk. permasalahannya suaranya kan jadi numpuk. Nah, kayak gitu. Jadi kalau playback komponennya ini tidak di stop dulu, gambarnya itu atau suaranya itu nggak mau nge-stop. Nah, caranya ini diklik kanan dulu di frame 2 ini, di action. Nah, sebelum go to and stop 1 ini, kita enter dulu, kemudian kita masukkan syntax untuk sound mixer all. Nah, gini ya, kita masukkan untuk sound mixer all. Nah, ini fungsinya buat apa? Fungsinya itu supaya sound bawaan dari frame sebelumnya atau frame saat itu berhenti gitu. Jadi tidak ngikut atau tidak dimainkan pada frame yang lain atau skin yang lain seperti itu. Ini coba setelah ini kita coba dulu ya. Nah, ini kemudian kita klik untuk play video. Oke, selamat datang di materi kali ini. Ini ya, Di materi kali ini kita untuk akan videonya membahas seperti itu ya. tentang Kita trace, back, yaitu nanti kita kita mau cek apakah suaranya apa ya, masuk ngambil atau tidak. gambar dari web. Nah, ternyata suaranya tidak masuk, gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Oke, untuk materi kali ini sekian. Sampai jumpa di materi yang selanjutnya.